penuh kerendahan hati dan penuh sukacita, saya menyapa kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Meskipun di luar hujan deras Bapak Ibu, saya percaya tetap ada sukacita, amin. Dengan gelora dan semangat kerinduan hati kita untuk memuji Tuhan, kita tetap ada di sini, amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama di dalam Bapa kami di dalam surga. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Bapa, semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa, lawanlah kami, hadirlah Engkau di dalam hati kami. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan suasana surga ada di tempat ini. Damai sejahtera dan sukacita. Ya Bapa, tolong kami untuk kami boleh meninggalkan dunia ini dan kami rindu selalu di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami yang penuh salah dan dosa, urapi kami Bapa, sucikan hati kami, layakkan kami untuk boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami untuk melayani Engkau saat ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di depan ini. Urapi kami para pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, bahkan seluruh anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menambah kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urapi Engkau. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengarkan di tempat ini. Jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, berikan sukacita damai sejahtera, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memberi hati kami melayani Engkau. Jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Kau tolong mereka diberkati dengan segala daya, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Sekarang bisa menyapa kita shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Bisa dilewati dalam setiap masalah pergumulan. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, saya tidak percaya kita akan semakin kuat. Ada berkat kekal, amin. Mari saya mengundang kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat suatu pujian sukacita. Tiada pernah Tuhan janjikan. Tiada pernah Tuhan janjikan.
aku di antara manusia, ku berkenan kepadamu. Bagai keharuman di hadapan selalu menyenangkanmu, menyukakan hatimu. Inilah doaku, haleluya. Di hadapan
Engkau kehendak. Tolong kami Bapa. Tolong kami. Haleluya. Kau dapati aku di antara manusia, ku berkenan iman. Berkenan kepadamu ya Di hadapan Tuhan selalu menyenangkanmu, menyukakan hati. Bapak Ibu Saudara, selalu menyenangkan. Selalu menyenangkanmu, menyukakan hati. Inilah yang menjadi doa kami Bapak. Dan kami terus mau berjuang hidup berkenan kepadamu Bapak, dan selalu menyenangkan hati. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Mari buka hati kami Bapak. Tolong kami Bapak, di tengah-tengah dunia yang begitu kuat menarik kami. Berikan kami hati yang rindu
Tiada yang mustahil. Yang mustahil, yang mustahil, yang mustahil bagimu katakan yang yang mustahil, yang mustahil, yang mustahil bagimu bersama Tuhan. Yang mustahil, yang mustahil, yang mustahil bagimu yang Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari yang indah ini. Bapa, tolong kami agar kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Tolong kami supaya kami dapat menyelesaikan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sampai kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bapa yang baik, segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini, kiranya itu boleh menjadi korban dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Duduk dan bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami Bapa. Dan tiba saatnya, pada saat pagi hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami, mendorong kami supaya kami masing-masing boleh mengusahakan sehingga kami semakin serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Dalam keterbatasan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu. Biarlah setiap ucapan perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal daripada Engkau, dan boleh menguatkan seluruh sidang jemaat, terlebih hamba-Mu juga yang menyampaikan pemberitaan firman ini. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami, dan kami akan terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ini wajah-wajah kedinginan kayak gini. Hujan ya, hujan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bersemangat datang ke rumah Tuhan ini, ke tempat ini, kita boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian, penyembahan kita. Terlebih pada hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali mendapatkan briefing ya, briefing.
Kenapa saya katakan briefing? Sebenarnya Bapak Ibu, ibadah yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, sampai kita meninggal dunia. Itu baru namanya ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu datang pada pagi hari ini ke rumah Tuhan ini, penyembahan kita menjadi ibadah. Tetapi yang paling penting adalah kita mendapatkan briefing atau tuntunan bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita ke depan. Karena banyak orang mengira Bapak Ibu, kalau sudah datang di gereja, melayani Tuhan di gereja sebagai song leader, sebagai pengkhotbah, sebagai choirs dan sebagainya, sudah menganggap itu adalah ibadah. Sebenarnya bukan. Ibadah kita yang sesungguhnya itu bagaimana kita dapat, kalau kita sebagai orang tua, bagaimana kita dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kita, mengajar anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki moral dan sebagainya. Ibadah sebagai kaum ibu itu harus bagaimana dia dapat memenuhi, misalnya melakukan persiapan-persiapan, misalnya memasak, itu kan ibadah itu. Memasak, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Itu ibadah. Di dalam pekerjaan juga ibadah itu apa? Kalau kita tepat melakukan seperti apa yang sudah kita tanda tangani di dalam kontrak. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus tepat seperti maunya Tuhan. Itu ibadah. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita bisa semakin hari semakin dikuatkan. Semakin bersemangat bagaimana kita dapat menjadi seorang atau menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Ini yang terpenting. Ini yang menjadi perjuangan kita. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, saya membagikan sebuah cerita atau kisah nyata. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang berlaku saat ini, yang terjadi pada saat ini. Mungkin ini berlaku juga di gereja kita. Satu kali Bapak Ibu, kami pernah pulang kampung. Kemudian kami pergi ke kota Parapat. Di kota Parapat itu kan banyak ya jualan mangga ya. Jualan mangga. Dan penjual mangga itu selalu pasti berteriak, "Mangga inang, mangga amang, manis-manis do sudeon," katanya. Semua mangga ini manis-manis. Sehingga mulai saya tertarik, saya tanya kembali kepada penjual mangga ini. "Manisnya ini nang?" "Manis, katanya kan." "Oke, bungkuslah dulu 2 kilo." Ya kan? Karena perkataan seorang penjual ini meyakinkan kita bahwa mangga yang dia jual itu rasanya manis. Dan kami beli, tiba saatnya masuk dalam plastik, masuk ke dalam mobil. Lalu diambillah 1 biji mangga. Kemudian mulai kita gigit. Asam Bapak Ibu. Asam. Semenjak kita gigit, maka terjadilah persungut-sungutan. Kita mulai bersungut-sungut karena kenapa? Perkataan yang disampaikan oleh penjual mangga itu
tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Ya. Nanti kalau kita kembali ke sana, ke tempat penjual mangga itu, asom do inang. Ho 2 kilo do petor ho, nyon 5 ton nayon nih, asom do sirion katanya pula. Kan jadi aneh kan? Nanti kalau kita komplain kepada tukang jualnya, dia bilang, "Kamu aja baru beli 2 kilo yang asam. Ini semua yang di sini asam semua ini kan." Ini adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan bahwa perkataan itu tidak sama dengan aktualnya. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dalam hitungan ketiga mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, judul perikop ini adalah garam dunia dan terang dunia. Apa hubungannya dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi? Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ini, kita berusaha menjadi terang dunia, menjadi garam bagi dunia ini hanya dengan perkataan. Yang saya temukan beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu, semenjak saya mengenal suara kebenaran ini, saya merenungkan bahwa ternyata perintah yang disuruh oleh Tuhan Yesus itu supaya kita menjadi terang dan garam dunia itu, kebanyakan orang baru melakukan dengan kata-kata, belum dalam perbuatan. Kalau kita hanya menyampaikan yang manis-manis dengan kata-kata dan orang menerimanya, mungkin ketika kita sampaikan dia terima dengan baik dan dia mulai menimbang-nimbang dalam pikirannya dan dia berkata, "Oh hebat." Oke. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, ketika bertatapan berhadapan langsung dengan orang yang mendengar itu, kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak sama dengan yang kita katakan, maka disitulah akan timbul yang namanya kekecewaan. Sama dengan penjual mangga tadi, dia sampaikan manis, tetapi ketika saya nikmati rasa mangga itu asam, dan saat itulah saya akan merasakan kekecewaan dan bisa memberikan nilai. Maka yang menyampaikan yang baik itu bisa menjadi batu sandungan kepada orang yang mendengar dan orang yang melihat perilaku kita. Maka Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberikan tema menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Ini yang paling penting. Ini yang harus menjadi perenungan kita pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang sudah diajar dan dididik di suara kebenaran ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita menganggap bahwa kita sudah menjadi orang yang benar-benar benar. Karena terlalu banyak orang yang sudah berada di suara kebenaran ini mendengar suara Injil yang murni, tetapi baru dalam sebatas perkataan, tidak diwujudkan dalam perbuatan. Maka pada pagi hari ini mari kita belajar kepada dua tokoh dalam Alkitab, supaya kita boleh menimbang dan boleh ke depan kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah
orang-orang ahli Taurat. Nanti kisahnya boleh Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 23 ayat 1 dan 4 dan ayat 27 sampai ke 28. Ya. Orang-orang ahli-ahli Taurat itu selalu cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Orang-orang ahli-ahli Taurat itu selalu memberikan pengajaran baik di rumah-rumah ibadah dan sebagainya kepada semua jemaahnya hal-hal yang baik. Sehingga dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang keempat, boleh ditampilkan Matius 23 ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran kepada semua umat-umat pada saat itu. Mungkin yang diajarkannya banyak hal. Jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu menyakiti saudara-saudaramu. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya ahli-ahli Taurat itu sendiri tidak melakukannya. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Yang menyalibkan Tuhan Yesus bukanlah Pilatus. Bukan. Pilatus itu kalau kita baca dari sejarahnya, dia adalah memiliki agama atau kepercayaan percaya kepada dewa-dewa. Tetapi bagaimana dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang notabene-nya mereka adalah Allah yang menyembah, orang yang menyembah Elohim Yahweh, yang menyembah Allah yang Esa. Tetapi Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana mereka dengan semangatnya, mereka yang mengusulkan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka saya bisa berkata Bapak Ibu, orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, belum tentu berperilaku seperti Kristus. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini Bapak Ibu menjadi contoh bagi kita. Menjadi contoh bagaimana mereka bertindak. Orang yang merasa dari kecilnya mungkin sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mengerti, hafal hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi mereka berperilaku sebagai orang-orang yang sadis. Mereka yang berani menghukum orang yang kedapatan melakukan zina. Mereka yang berani membuat saksi dusta. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu, kita pun yang masih ada di suara kebenaran ini, mungkin kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari konsumsi kita mungkin kita konsumsi dari Truth ID. Kemudian setiap minggu Bapak Ibu diajar di tempat ini. Ada home cell, ada firman Tuhan yang disampaikan. Pagi-pagi mungkin Bapak Ibu yang sempat habis berdoa mungkin masih membaca kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi betulkah perilaku kita sudah mencerminkan perilaku Kristus? Ini yang menjadi perenungan bagi kita dari kisah ahli-ahli Taurat ini. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Yang Yesus katakan,
kepada orang-orang Farisi, kamu itu seperti kuburan. Pernah Bapak Ibu ke Setemiang? Saya sering ke sana Bapak Ibu, karena kebetulan ibu saya dikuburkan di sana. Ada kuburan, kalau ingat Bapak Ibu dulu yang kisah pembunuhan Sales yang di Sukajadi, Sandriani ya. Itu kuburannya bagus Bapak Ibu. Bagus di Setemiang itu. Dan orang-orang biasanya setelah mungkin meninggal 1 tahun atau 2 tahun, mereka mulai akan memperbaiki kuburan itu. Hebat, mencat mungkin di keramik dan sebagainya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di dalam kuburan itu yang didapatkan adalah tulang belulang. Jasad yang tidak berfungsi. Maka ketika kita sebagai jemaat yang ada di GSK ini dan orang-orang yang datang pada saat pagi hari ini, ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, cakap memperkatakannya, tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita sama seperti kuburan yang kelihatannya indah Bapak Ibu, bisa dikasih ornamen-ornamen, bisa dikasih mungkin lampu kelap-kelip dan sebagainya. Kelihatan kita ini yang berdiri di mimbar, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kita bisa kelihatan sebagai orang yang suci. Tetapi sebenarnya kita dianggap sebagai tulang belulang yang tidak berfungsi apa-apa dan menjijikkan sebenarnya di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Saya juga berpikir Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, karena ada satu perjuangan keras yang harus saya perjuangkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana setiap perkataan yang saya sampaikan paling tidak 80% itu harus saya lakukan, sampai nanti saya bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kemudian ada kisah yang kedua Bapak Ibu, kisah orang Samaria. Tentu Bapak Ibu mungkin sudah sering membaca kisah ini. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dan 25 sampai 37. Tidak perlu mungkin dibaca pada saat pagi hari ini, tetapi nanti di rumah bolehlah kita baca kisah ini. Kebenaran firman Tuhan menuliskan di sana ada orang Samaria yang menolong seorang orang Yahudi. Yang kalau kita lihat notabene-nya Bapak Ibu, orang Samaria ini adalah orang yang sudah bermusuhan dengan orang Yahudi selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kisahnya Bapak Ibu itu ketika terjadi perpecahan kedua kerajaan Israel bagian selatan dan kerajaan Israel dari utara. Semenjak itu terjadi pemisahan di antara mereka. Sebenarnya garis keturunan mereka sama, tetapi orang Samaria ini waktu itu dipimpin oleh raja yang bernama Yerobeam, dan mulai dari situ mereka mulai terpisah, dan mulai terjadi permusuhan
yang peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan mereka membuat mereka semakin hari semakin renggang. Dari nenek moyang mereka sudah mulai terjadi permusuhan. Dicatat di sana Bapak Ibu, orang Samaria ini masih mempercayai kitab Musa. Tetapi orang Yahudi mempercayai kitab Musa dan kitab-kitab lainnya. Sehingga terjadi pola pikir, pola pandang yang berbeda di antara mereka. Dan itu pun membuat semakin hari semakin terjadi jurang pemisah di antara kedua suku ini. Terhadap kedua orang ini. Belum lagi Bapak Ibu, bahwa orang Samaria ini tidak diperbolehkan beribadah di Yerusalem karena pandangan teologi yang berbeda. Sehingga orang Samaria itu mendirikan bait suci mereka yang namanya tempatnya adalah Gunung Gerizim. Dan mereka beribadah di sana sementara orang Israel, orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Dan akibat ketidakcocokan ini Bapak Ibu, ketika pun bangsa Yahudi itu mendirikan rumah ibadah bait suci di Yerusalem, karena mereka sebenarnya bangsa Samaria ini mencoba membantu mereka mendirikan bait suci itu, tetapi mendapat penolakan karena pandangan mereka yang berbeda. Sehingga karena penolakan mereka itu, orang Samaria ini mulai tidak suka mereka. Kemudian mereka mengadu kepada lawan mereka dan mulai dihancurkan kembali. Sampai permusuhan itu juga berlanjut terus sampai kepada abad 1 ketika Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada pada saat itu, maka Tuhan Yesuslah orang yang pertama menembus batas permusuhan itu. Kalau ditinjau dari perbedaan sudut pandang Bapak Ibu, mungkin terhadap pandangan teologis lah dulu. Karena mereka berbeda pandangan, orang Samaria dan orang Yahudi. Kita pun Bapak Ibu, mungkin kita ada sedikit berbeda pandangan dengan gereja-gereja lain. Dan mungkin perbedaan pandangan itu masih kita ekspresikan sebagai tindakan untuk tidak menyukai satu dengan yang lainnya. Kalau dicatat orang Yahudi itu Bapak Ibu, orang yang menyembah kepada Tuhan secara langsung, sementara orang Samaria itu mereka sudah terjadi percampuran, mereka sudah mulai menyembah dewa, tidak lagi menyembah Allah yang murni, yang menurut pandangan orang Yahudi itu sudah menyimpang. Tetapi Bapak Ibu, orang Yahudi apakah mengampuni? Dalam kisah kitab tadi Bapak Ibu, dalam kitab cerita orang Samaria ini, itu ada orang Yahudi, dia dirampok, kemudian sama-sama orang Yahudi melihat dia tidak menolong. Dia hanya biarkan begitu. Tetapi orang yang pertama kali melakukan pertolongan itu adalah orang Samaria. Orang yang sudah menganggap permusuhan ini sudah lama. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan ini Bapak Ibu, kasihnya lebih kelihatan daripada orang yang menganggap dirinya mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu, apakah orang Samaria ini benar dalam pengetahuan? Kalau menurut saya, belum benar dalam pengetahuan, tapi benar dalam tindakan. Yang Tuhan inginkan dari kita kira-kira apa Bapak Ibu? Maka kalau saya membandingkan dua peristiwa ini, yang Tuhan inginkan adalah kita benar dalam pengetahuan akan Tuhan dan benar dalam tindakan kita. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Mari kita merenungkan. Kita mulai menelaah kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana seharusnya kita harus bertindak sebagai orang-orang yang mengaku sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 17. Ia bisa berkata, saya memiliki iman kepada Kristus. Ia bisa berkata, saya sudah mengenal Kristus jauh lebih baik daripada mungkin orang-orang lainnya. Kita bisa berkata bahwa kita sudah mengenal suara kebenaran ini 3 tahun, 4 tahun. Kita bisa berkata bahwa kita semenjak dari lahir kita sudah disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan iman kita itu yang kita sebut pengenalan kita kepada Kristus itu sudah kita iringi dengan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan? Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita pada saat siang hari ini. Maka ketika kita menyebut kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, harusnya kita tidak lagi menyakiti hati orang lain. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang mementingkan kepentingan kita sendiri di atas kepentingan orang banyak. Sebagai orang-orang yang sudah mengaku mengenal Kristus, seharusnya setiap perkataan kita, tatapan mata kita, itu tidak menyakiti orang lain. Maka pengenalan kita akan Kristus itu harus kita buktikan dengan tindakan nyata. Harus kita buktikan itu Bapak Ibu. Karena kalau tidak kita buktikan, maka bermasalah. Sama dengan kuburan yang di dalamnya terdapat hanya tulang belulang dan hal-hal yang kotor. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia atau yang disingkat dengan saksi Kristus, hal yang paling tepat kita lakukan menyaksikan bahwa kita itu berperilaku seperti Kristus adalah dengan perbuatan kita. Harus dengan perbuatan kita. Karena Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang-orang hanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan memanggil kita, menjadikan kita menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Harus kita renungkan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu terus berjuang. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini pun Bapak Ibu bukan berarti saya sudah dapat melakukan semua tepat seperti yang dilakukan. Mungkin kalau sudah tepat saya lakukan, saya sudah tidak perlu lagi ada di dunia ini. Dalam bahasa kerennya mungkin sudah innalillahi. Ya, kalau sudah tepat semua, Tuhan pasti berpikir, daripada kau masuk dosa lagi anakku, maka ku jemputlah engkau hari ini. Inventory. Maka tidak banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai melihat-lihat ya, setiap bulan 12 biasanya banyak orang kena inventory ya.
Karena mau memasuki tahun yang baru, Tuhan lihat, ini perlu nggak masih ada di dunia ini. Kalau nggak perlu diinventori, mulai dipanggil satu-satu. Jadi mari kita mulai merenungkan keberadaan kita di hadapan Tuhan, supaya kita mengerti semakin hari semakin Tuhan berikan hikmat kepada kita. Maka dari kisah ini Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama mengaplikasikan. Yang pertama itu kita harus mulai dari keluarga kita dulu. Tanda kita mengenal Tuhan, tanda kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus mulai dari keluarga kita. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya minta kepada istri, kita harus bangun jam 4 ya Mi. Harus bangun jam 4. Kita berdoa dulu, habis itu olahraga, suruh anak-anak mandi, habis itu baru berangkat ke sekolah. Karena kami setiap pagi Bapak Ibu harus berangkat jam 6 pagi. Kalau lewat dari jam 6 itu biasanya sudah muncul trompet di rumah. Jadi saya setiap pagi itu harus berangkat jam 6 pagi supaya saya bisa antar anak sekolah, kemudian saya sampai di tempat pekerjaan tidak terlambat. Karena prinsip dalam kehidupan saya tidak akan pernah membiarkan ketika saya masuk ke dalam pekerjaan, waktu saya itu mepet-mepet, saya tidak mau. Maka sepanjang saya bekerja Bapak Ibu, satu kali pun saya tidak pernah terlambat, kecuali macet gara-gara demo. Dan itu bisa dihitung mungkin 2 atau 3 kali sepanjang saya bekerja. Sepanjang saya bekerja Bapak Ibu, saya tidak pernah terlambat datang ke pekerjaan. Karena kenapa? Memang saya mulai merenungkan dari kecil, memang saya dibangun dengan dasar disiplin. Meskipun orang tua kami tidak begitu mengenal Tuhan, tetapi ketika saya mulai masuk di sekolah minggu yang disampaikan itu harus menjadi orang yang disiplin. Harus menjadi orang yang disiplin. Dan saya mulai diajar untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itulah maka memunculkan pengetahuan dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Maka saya menghimbau kepada anak-anak muda yang bekerja, mungkin yang berangkat ke sekolah, dan kita yang bekerja ini yang masih di bawah aturan perusahaan, maka pastikanlah jika engkau adalah anak Tuhan, jangan sampai engkau terlambat datang ke tempat pekerjaan. Sekalipun mungkin diperbolehkan. Kalau saya di perusahaan diperbolehkan Bapak Ibu, bahkan saya kerja dari rumah pun boleh, gak datang ke perusahaan pun boleh. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah memakai kesempatan itu. Itu ada Bere Kami Aldo, satu perusahaan dengan saya. Memungkinkan bagi saya bekerja dari rumah, memungkinkan bagi saya untuk datang terlambat tanpa ada potongan gaji. Mungkin. Tetapi sampai hari ini saya tidak pernah memakai kesempatan itu karena saya menilai saya ke perusahaan harus memberikan nilai tambahan bagi mereka. Maka anak-anak muda, anak-anak kami yang masih kecil, yang masih sekolah, pastikan hidupmu disiplin. Mulailah ketika engkau sudah berkata, aku ini seorang Kristen, maka setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kamu lakukan itu harus benar. Karena setiap yang kamu lakukan itu lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan. Kita mulai dari keluarga. Jangan sampai anak-anak mungkin tamat sekolah, kehidupan mereka dia ada di gereja. Jadi singer, jadi pemain tamborin, pemain rebana dan sebagainya. Tetapi lupa tanggung jawabnya yang paling utama sebagai anak. Lupa.
Anak-anak kecil mungkin yang sudah berusia SMP, SMA, yang sudah memasuki usia remaja, jangan sampai tidak bisa hanya memasak nasi, tidak bisa mencuci piring, mencuci pakaiannya sendiri. Wah, ini bermasalah, memang bermasalah. Yang saya temukan itu banyak masalah seperti ini, termasuk mungkin ada di keluarga kami. Sudah tamat sekolah, kuliah, makan pun harus disediakan. Nah, ini bermasalah. Dan saya bisa menyimpulkan orang itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau dia mengenal Tuhan dengan baik, dia akan memiliki hikmat marifat dari Tuhan. Dia akan tahu bagaimana dia harus hidup sesuai dengan usianya. Maka mulailah ketika kita mengenal Tuhan, perkataan kita, tindakan kita harus selaras. Harus selaras. Di dalam bermasyarakat juga Bapak Ibu harus selaras. Harus selaras. Kita harus memperhatikan bagaimana tetangga kita. Kita harus memperhatikan bagaimana lingkungan kita. Kegiatan-kegiatan yang lain, STM dan sebagainya, yang dimana di dalamnya mungkin harus membutuhkan kerjasama dan sebagainya. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, harus terlibat di dalamnya. Harus terlibat. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak cocok dengan kita. Tetapi saya sampaikan, ikuti yang tidak baik itu, jangan diikuti, tetapi kita harus menjadi berkat di dalamnya. Bagaimana orang bisa mendapatkan sebuah kesaksian dari orang-orang yang mengaku sudah bertuhan, kalau kita tidak berbaur, Bapak Ibu? Bagaimana? Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung itu, kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan Bapak Ibu, lebih kepada tindakan nyata. Lebih kepada tindakan nyata. Maka mari kita mengintrospeksi diri kita hari-hari ini. Di kumpulan juga begitu. Di mana kita yang mungkin bisa berbaur, bisa mendapatkan sesuatu, bisa berbagi. Yang terpenting itu kalau kita hanya datang ke gereja, kita konsumsi diri kita untuk kita sendiri, baik juga. Tetapi alangkah lebih baik kalau di mana kita ada, di situ pun kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tindakan-tindakan kita itu bisa tepat, menjadi saksi bagi mereka. Oh, orang ini betul-betul sebagai orang Kristen. Itu yang paling utama. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu, kita yang ada di lingkungan gereja ini. Kita yang ada di lingkungan gereja ini. Mari kita berpikir kembali. Mulai kita menata bagaimana kita harus berkata-kata. Menata bagaimana kita harus bertindak. Karena memang Bapak Ibu, tindakan yang baik pun kadang-kadang kalau kita menempatkan di posisi yang salah, ini bisa ditangkap orang tidak baik. Apalagi tindakan yang tidak baik, kita tempatkan di posisi apapun, orang akan menangkapnya salah. Tetapi saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang cukup dewasa. Cukup dewasa. Pasti dewasa. Kalaupun ada gesekan-gesekan, ya itu pasti ada. Karena besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan manusia. Itu pasti tidak bisa dihindari. Tetapi seminim mungkin kita usahakan dulu kita ini berkembang, naik level dulu. Kita usahakan kita ini semua yang hadir di depan ini, yang saya menyampaikan, kemudian sidang jemaat, semuanya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada, kita harus menjadi contoh dulu. Menjadi contoh. Menjadi garam dan terang. Apalagi orang-orang mungkin yang datang baru nanti beribadah, kita harus menjadi contoh. Saya salut Bapak Ibu di tempat ini. Ya, saya harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Di tempat ini saya melihat kita sudah
hampir dapat menerapkan. Tidak seperti mungkin di gereja-gereja lain, ya ada kumpulan grup-grup sendiri, ya kan. Saya melihat di gereja kita ini kita tampil sederhana dan berbaur. Memang seharusnya seperti itulah orang Kristen. Harus seperti itu. Mari terus kita perjuangkan Bapak Ibu. Kita terus berusaha supaya kita ini jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ya. Jangan sampai setiap perkataan kita bisa menyakiti orang lain, di mana kita mungkin bisa menyampaikan A, B, C, tapi yang kita lakukan E. Nah, itu orang akan otomatis akan terkamiri dengan racun atau dan sebagainya lah. Jadi mari Bapak Ibu, kita berusaha, karena Allah memanggil kita menjadi saksinya, bukan hanya perkataan, tetapi lebih kepada tindakan. Mari berjuang bersama-sama. Ini tidak mudah, saya menyadari tidak mudah. Tetapi kita harus mulai mengimajinasikan, membuat satu gambaran. Kalau mungkin ada satu lukisan yang indah, dan lukisan itu adalah kita, yang wajah kita itu harus menyerupai wajah Tuhan Yesus di sana. Maka setiap hari kita harus dapat membangun dengan pikiran, perkataan kita, perbuatan yang membuat lukisan itu semakin indah. Kalau standar lukisan itu dipajang mungkin di sampingnya lukisan Tuhan Yesus, maka lukisan indah kita itu harus kita ukir lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan, misalnya kita lakukan perbuatan baik, mungkin terlukis di sana alis matanya tambah 1. Mungkin kita lakukan menolong orang lain dan sebagainya, membuat suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, maka hidupnya mulai ada gambarannya. Dan setiap peristiwa kehidupan kita ini harus menjadi lukisan indah yang membawa kita serupa dengan Kristus. Jangan sampai yang kita lakukan itu malah justru merusak lukisan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha. Mari kita berjuang dengan keras supaya kita bisa menikmati suasana, bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah gereja ini. Minggu kemarin sharingnya cukup bagus, kami ada di Homsel menghadirkan suasana kerajaan Allah. Saya menyampaikan satu hal, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau pakaian kerajaan itu tidak kita pakai, standar pakaian kerajaan itu tidak kita pakai. Kalau masuk ke dalam kerajaan Allah, standar kita harus sama seperti Kristus, maka pakaian yang harus kita kenakan supaya kita bisa masuk harus sama dengan pakaian yang ditentukan tersebut. Tidak mungkin ketika masuk ke dalam kerajaan Allah pakaian kita compang-camping, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Maka untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah itu, kita yang hidup ini harus berpakaian seperti anak-anak kerajaan. Mari kita membangun komitmen diri kita mulai hari ini. Apa yang harus kita tuju? Tidak gampang, mustahil, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita bersama-sama. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita pengertian bagaimana hari-hari ke depan kita isi kehidupan kita untuk yang bermanfaat. Saya undang singer maju ke depan dan pemimpin pujian. Kita angkat pujian menyembah kepada Bapa. Saya jemput, kita sama-sama bangkit berdiri. Oh
Bapak Ibu kita merenungkan keberadaan kita hari-hari ini. Apakah yang kita katakan sudah selaras dengan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Ataukah masih kita cakap dalam memperkatakan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam perbuatan kita tidak melakukan apa-apa? Yesus dengan tegas mengatakan, kalau kita berada pada posisi itu, kita hanyalah seperti kuburan yang bisa kelihatannya indah, kelihatannya megah dan sebagainya, tetapi isinya hanya tulang belulang dan hal-hal yang kotor. Tuhan tidak menginginkan itu, tetapi lebih kepada kasih kita, perbuatan kita harus bisa menembus batas. Kalau Yesus dapat memperdamaikan, dapat bercakap-cakap dengan orang Samaria, artinya dia memiliki kasih yang harus dinyatakan kepada orang Samaria. Demikian juga orang Samaria itu ketika ia melihat orang Yahudi yang dirampok itu, ia harus mampu menembus batas supaya kita disebut sebagai pengikut Kristus sejati. Maka setiap hari setiap peristiwa, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap hari harus berperilaku seperti perilaku Kristus yang menyatakan dalam setiap tindakan, seperti Yesus melakukan tindakan, melakukan korban penyelamatan. Ia harus mati dan tergantung di antara bumi demi menyelamatkan penyelamatan bagi kita. Maka pagi hari ini Bapak Ibu, hendaknya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan memperbaiki keadaan kita di hadapan Tuhan supaya kita semakin berkenan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, setiap kekurangan, setiap dosa, ketidaktepatan yang masih hamba lakukan, ampuni, supaya hamba ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan di hari-hari ke depan. Dan semua umat Tuhan yang hadir pada hari ini beserta pelayan-pelayan Tuhan, kiranya dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi contoh. Setiap perkataan mereka dan perbuatan mereka akan selaras sehingga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ini doa kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, tegurlah kami, insyafkan kami atas kekurangan kami, supaya kami berkenan kepada Bapa dan kami memiliki pengenalan yang sungguh kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan amin.